Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah akan kita terjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' hafizahullah, selaku mudir dari Islamic Center Dammam. Dan pada khutbah Jumat kali ini beliau mengangkat permasalahan seputar rezeki, ya, permasalahan seputar rezeki. Sebagaimana biasa, setelah beliau membuka khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa rezeki, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Sebanyak apapun usaha seorang hamba dalam menambah rezeki, ya, namun tidak akan datang padanya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan, telah Allah tentukan. Dan sekiranya ada seorang yang menghalangi orang lain untuk itu datangnya rezeki bagi orang itu yang dihalangi, maka pasti rezeki itu akan sampai kepadanya, ya, pasti rezeki itu akan sampai kepadanya. Sebagaimana beliau menyampaikan bahwa kebahagiaan hakiki seorang hamba yaitu bukan dengan banyaknya harta, ya, namun yaitu dengan adanya keimanan pada Allah, ya, dan keimanan pada hal-hal yang wajib diimani, kemudian dengan qanaah dan ridha terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan qanaah ini adalah, ya, perbendaharaan yang begitu penting bagi kita semuanya. Dan sebagaimana hal yang perlu diketahui juga, ya, bahwa dunia itu begitu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dunia itu begitu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi khatib membawakan sebuah riwayat yang sahih dari riwayat Muslim dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW pernah melewati pasar, ya, pernah melewati pasar sementara para sahabat berada di kanan dan kiri beliau, yaitu bersama beliau. Lalu beliau melewati anak kambing, ya, anak kambing, seekor anak kambing yang telinganya itu ada cacatnya, ya, atau telinganya kecil, dan sudah gitu mati lagi, ya, berarti apa? Bangkai dia. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, apakah di antara ayyukum yuhibbu an hadza lahu dirham? Apakah seorang dari kalian ingin mendapatkan anak kambing ini dengan 1 dirham? Ya, tentu saja para sahabat mengatakan kami tidak mau, ya, tidak mau dengan hal tersebut, meskipun dengan sesuatu yang lebih sedikit dari dirham. Apa yang bisa kita perbuat dengan anak kambing tersebut, ya? Kemudian atuhibbuna annahu lakum, apa kalian ingin anak kambing itu diberikan pada kalian, yang menjadi milik kalian, ya? Mereka jawab, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi, ya, sekiranya anak kambing itu hidup, ya, maka ada aibnya, ya. Fakaifa huwa mayyit. Lalu bagaimana kalau ternyata anak itu anak kambing tadi adalah sudah mati, ya, masih hidup ada cacatnya, ini mati buat apa, ya? Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wallahi ladunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, ya, sungguhnya dunia ini, ya, di sisi Allah lebih hina daripada hinanya anak kambing ini di hadapan kalian. Ya, antum mau ada kambing masih kecil, cacat, mati lagi, antum buat apa coba? Ya, apa manfaatnya? Ya, antum tentu akan menganggap itu sebagai yang hina, suatu yang hina. Ya, lalu bagaimana ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini lebih hina, ya, di sisi Allah daripada anak kambing tersebut di hadapan kita. Kemudian di antara hal yang perlu disampaikan juga, ya, dari sini kita tahu bahwasanya dunia yang begitu hina ini jangan sampai
menyibukkan diri kita dari akhirat. Kita tahu dunia ini penuh dengan kesedihan, penuh dengan duka, penuh dengan lara, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini selama seorang di dunia, ya, banyak merasakan hal tersebut, ya. Makanya penting untuk masalah rezeki ini adalah kita jangan lihat yang lebih tinggi dari kita, ya, tapi lihat yang lebih bawah, ya. Faedahnya supaya kita mengetahui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, ya. Kemudian untuk masalah rezeki, ya, hal yang penting bagi kita adalah kita harus mengambil sebab atau bekerja, berusaha, ya, untuk mendapatkan rezeki. Ya, ini akidah seorang muslim, ya. Kalau memang kita sudah ditetapkan sekian, maka kita qanah, kita ridha dengan hal tersebut. Dan di antara hal yang penting dalam mengambil atau mencari rezeki adalah seorang dia benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan tawakal tersebut, ya, ya, maka itu adalah ibadah, adalah kebaikan yang kemudian dengan tawakal itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, rezeki kepada dirinya. Kemudian selain itu, di antara hal penting juga bagi seorang hamba ketika dia mencari rezeki adalah hendaknya kita berusaha untuk bertakwa pada Allah dan beramal saleh, ya. Bertakwa pada Allah dan beramal soleh. Ya, sebenarnya khutbah yang beliau sampaikan ini pernah beliau sampaikan sebelumnya dengan sedikit perbedaan. Dan insya Allah banyak dari kita yang mengetahui. Namun namanya orang itu perlu diingatkan kembali, ya, perlu diingatkan kembali. Yaitu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Ya, jadi tidak hanya mencari, kita keluar mencari, berusaha, ya, tidak. Tapi perlu juga dengan bertakwa dan beramal soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Ya. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, ya, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, ya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Ya, barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah memberikan kecukupan. Jadi pertama takwa, ya, kemudian tawakal, ya, di sini, ya, bertakwa dan tawakal. Kemudian, ikhlas sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi rezeki yang sempit, ya, atau sedikitnya rezeki yang sampai kepada seorang itu disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, ya. Makanya, ya, untuk melancarkan kembali rezeki tersebut, ya, penting bagi seorang untuk meninggalkan dosa dan dia kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan dosanya, ya, dan itu termasuk bagian dari taubat, ya. Makanya tadi Syekh menyampaikan, coba kalau kita lihat orang-orang yang kerjaannya haram, jadi tukang sihir atau perbuatan-perbuatan semacamnya, di mana kita bisa perhatikan bahwa mereka sekiranya dengan hal tersebut itu bisa membuka rezeki dari Allah, maka mereka adalah orang yang paling kaya. Tapi realitanya, ya, banyak dari mereka yang fakir miskin karena tipu-tipu dari sihir-sihir mereka. Karena apa? Karena mereka melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa, melakukan kedustaan, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka adalah, ya, orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, ya, iman, takwa, ya, dan takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, di antaranya adalah kemaksiatan, ya. Niscaya akan kami bukakan kepada mereka keberkahan, ya, limpahan keberkahan dari langit dan bumi, ya. Hanya saja mereka ternyata berdosa sehingga kami azab mereka, ya, kami siksa mereka karena perbuatan yang mereka kerjakan, ya. Nah, ini jadi cara cerdas seorang untuk melancarkan rezeki, mendapatkan rezeki dari Allah adalah dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Sebagaimana juga yang beliau sampaikan tadi, di antara hal penting juga, ya, dari amalan yang dapat mendatangkan rezeki dari Allah adalah dengan menyambung hubungan kekerabatan, atau bahasa Arabnya silaturahim. Silaturahmi atau silaturahim bahasa kita pun masyhur, ya.
Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu aw wa yunassa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Ya, siapa yang ingin, siapa yang suka rezekinya dibentangkan, ya, dan umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Dan orang yang paling berhak untuk kita sambung silaturahimnya adalah siapa? Orang tua kita. Ini orang yang paling berhak ya kita sambung. Ya, meskipun mereka sudah meninggal dunia, tetap kita wajib untuk berbakti dengan mereka. Ya, bagaimana caranya? Jadi dengan meninggalnya mereka bukan berarti bakti kita selesai. Ya, berbakti kepada orang tua itu selesai kalau kita sudah meninggal dunia, bukan meninggalnya orang tua. Justru berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka itu lebih sulit daripada mereka masih hidup. Ya, kalau mereka masih hidup, namanya orang kita bisa jadi bermanis-manis muka di hadapannya, tapi ketika jauh darinya tidak demikian. Ya, makanya ketika seorang orang tua sudah meninggal dunia, ya, kita lebih berat untuk berbakti. Dan cara berbakti yang terbaik adalah sepeninggal mereka adalah dengan menjadi anak yang saleh, ya, karena amal kebaikan yang kita kerjakan akan pahalanya pun akan didapatkan oleh orang tua, ya, dengan mendoakan kebaikan, dengan istighfar, ya, dengan beramal saleh, kemudian juga dengan menjaga hubungan dengan teman-teman, sahabat, karib kerabat dan keluarga dari orang tua. Kemudian selain daripada itu, yang terakhir beliau sampaikan adalah dengan berusaha apa saja, dengan usaha yang halal, ya, dengan bergerak, ya, dengan amalan yang sesuai, cari pekerjaan yang sesuai, ya, sesuai dengan mungkin dengan keterampilan kita, atau yang penting usaha, intinya bergerak. Ya, intinya bergerak, tidak diam saja, karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bisa digapai dengan usaha apa saja, usaha yang halal dan jauhi usaha yang haram. Nah, ini ikhwas sekalian, ya, kurang lebih yang beliau sampaikan tadi pada khutbah yang pertama. Kemudian di khutbah yang kedua beliau mengingatkan pada kita agar kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi di tengah-tengah kita hidup di Arab Saudi di sini, ya. Ini adalah tempat yang kita tahu tempat rezeki bagi kita, ya. Maka selayaknya, sepatutnya, bahkan wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, atas dibukanya pintu rezeki bagi kita. Sebanyak apapun rezeki yang Allah bukakan bagi kita, maka itu adalah rezeki bagi kita yang patut disyukuri, ya. Sebagaimana termasuk bentuk dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendoakan, ya, kebaikan kepada pemimpin, ya, di sini, ya, pada Raja Salman dan para jajarannya, kepada pemerintah sini, kita doakan kebaikan bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada mereka untuk mengerjakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini. Semoga Allah menjaga mereka, ya, dan doa-doa yang baik yang lainnya, ya. Karena kita bisa di sini, ya, tentu saja selain taufik dari Allah, izin dari Allah, maka ini kemudian karena apa? Ada izin dari mereka, ya, diperbolehkan oleh pemerintah untuk tinggal di sini. Ya, kalau tidak diperbolehkan, maka kita tidak akan di sini, ya. Makanya jangan lupa kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka, ya. Ini termasuk bentuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas, ya. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, ya. Jadi bersyukur pada Allah penting, tapi berterima kasih pada manusia juga penting, ya. Nah, ini kurang lebih ikhwas sekalian apa yang disampaikan oleh beliau, ya. Semoga menjadi nasihat bermanfaat bagi kita semuanya sebagai khutbah perdana setelah lebih dari 1,5 tahun ya kita libur, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita untuk menuntut ilmu dimanapun kita berada, ya. Cukup dari saya, ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.